Beberapa hari lalu, gue mendengar sebuah cerita menarik dari teman gue tentang gimana dia itu takut salah ngomong. Dan hal ini itu membuat dia jadi kehilangan potensi mendapatkan uang puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Jadi waktu itu, teman gue dan gue itu lagi ngobrol di suatu restoran. Dan pas kita ngobrol, waktu itu lagi makan siang untuk backgroundnya. Dan dia bilang ke gue bahwa dia itu pengen banget nih ngasih ide ke bosnya via WA, ide diketik. Tapi dia takut ya ide yang dia sampaikan itu dikiranya ide yang nggak bagus lah, atau mungkin takut salah ngomong, takut menyinggung bos dia. Padahal dia yakin banget ide ini kalau dia sampaikan itu dapat menciptakan sebuah potensi yang luar biasa banget buat bisnis bosnya. Dan gue bilang ke dia bahwa ya coba aja dikomunikasikan dulu. Kalau misalkan lo nggak komunikasikan, ya lo nggak bakal tahu gimana hasilnya. Lebih baik lo ambil potensinya, lebih baik lo ambil kesempatan itu dan menyampaikan ide lo. Dan tapi tetap aja, setelah kita keluar dari restorannya, dia masih nggak yakin sama sekali untuk menyampaikan ide-ide tersebut. Dan lo tau gak apa yang terjadi? Beberapa minggu kemudian, setelah kita ketemu lagi, dia bilang ke gue bahwa seminggu setelah kejadian itu, temen dia pas lagi meeting menyatakan ide yang persis sama yang pengen dia sampaikan, mungkin beda sedikit untuk eksekusinya doang. Tapi bosnya bilang bahwa itu adalah ide yang bagus banget, jadi silakan lo bisa dieksekusi, dia jadi PIC-nya waktu itu, dan setelah dieksekusi, cuma dalam 1 minggu, omset bisnis itu naik banget secara drastis. Dan seorang ini itu dikasih bonus oleh bosnya sampai dengan 15 juta. Itu hal yang bener-bener bagi gue wow banget. Dan itu jadi pelajaran gue. Jadi kalau misalkan lo sering ngerasain hal yang sama yang dirasain oleh temen gue, lo susah menyatakan pendapat lo, opini lo takut salah didengar, lo takut salah menyatakan apa yang pengen lo sampaikan, well, lo harus denger banget apa yang bakal gue sampaikan dalam video hari ini. Oke, gue bakal bedah masalah ini menjadi 3 bagian dalam video hari ini. Yang pertama, yaitu adalah kita bakal mulai dengan akar masalah dari masalah ini. Akar masalah dari kenapa lo sering ngerasa takut untuk menyampaikan ide dan pikiran lo, sehingga pas lo lagi ketemu bareng 3 temen lo cuman diem doang aja, cuman kayak iya, ngangguk, ngedengerin, tapi lo nggak berani menyatakan pendapat lo, dan sekalipun lo ditanya oleh temen lo cuman kayak bilang, oh, ya gue setuju sih sama opini si Kevin, padahal lo punya opini lo sendiri. Nah, ini semua itu berakar kepada semua hal dalam diri lo, yaitu adalah lo sebenarnya itu gak enakan orangnya. Dan sekarang coba jawab gini ke gue. Ketika misalkan lo pengen beropini, lo ngerasain sebuah tekanan, yaitu adalah lo takut dinilai gak oleh orang yang ada di depan lo. Well, kalau misalnya gue bilang, bang, maksudnya takut dinilai, itu maksudnya apa? Gini, coba tanya ke diri lo. Ya. Ketika lo ngomong sesuatu, lo takut dikira nggak asik gak? Lo takut dikira kayaknya bodoh gak? Lo takut menyinggung perasaan orang lain gak? Sehingga kalau misalkan mereka sedih, mereka nggak bakal mau temenan lagi sama lo. Dan lo lihat, kalau misalkan seandainya lo udah menanyakan pertanyaan ini dan jawaban adalah iya bang, gue takut menyinggung perasaan orang lain, gue takut dikira apa-apa, berarti secara kesimpulan adalah semua akar masalah ini itu berakar kepada lo itu ingin mengontrol apa yang orang lain pikirin, omongin, dan lakuin terhadap diri lo. Sebagai contoh, untuk teman gue yang tadi, pas dia mau menyatakan opini dia. Kalau seandainya dia punya mindset, yaitu adalah, ya gue nggak peduli bos gue suka atau enggak sama idenya, intinya yang bisa ada dalam kontrol gue, itu hanyalah gue cuma bisa menyampaikan ide ini, reaksi terhadap idenya, terus juga apa yang orang pikirin tentang idenya, apa yang orang bakal omongin tentang ide gue, itu semua bukan dalam kontrol gue. Gue nggak bisa ngontrol bos gue buat suka sama idenya, tapi gue bisa mengontrol gimana cara gue menyampaikan ide gue dengan sebagus, sejelas, se-clear, dan se-efektif mungkin. So, lo lihat, dari sini, akar masalahnya itu simple banget. Yaitu adalah, lo pengen mengontrol apa yang orang lain pikirin, lakuin, atau omongin kepada diri lo. Dan dari sini kita juga bisa menanyakan, terus kalau kayak gitu, apa solusinya? Well, ini bakal masuk ke bagian yang kedua, yaitu adalah solusi dari masalah lo sering takut ngomong. By the way, nanti di bagian ketiga, gue juga bakal kasih ke lo sebuah template yang bisa lo lakuin dalam 30 hari ke depan untuk menghilangkan kebiasaan masalah ini. So, lo harus nonton sampai nanti chapter ketiga. Oke, untuk solusinya, kita bakal refer balik sedikit ke akar masalahnya. Kalau akar masalahnya adalah lo sering pengen mengontrol apa yang orang lain pikirin ngomongin tentang lo, berarti ada 2 kuadran atau ada 2 kolom yang bisa kita tarik. Ada hal yang bisa lo kontrol dan ada hal yang lo nggak bisa kontrol. Hal yang bisa lo kontrol adalah bagaimana cara lo menyampaikan omongan lo, bagaimana cara lo meyakinkan orang,
data-data apa aja yang lo gunakan sebagai pendukung omongan lo, mungkin struktur bicara lo, atau mungkin pakaian apa sih yang waktu itu lo gunakan, dan itu bakal mempengaruhi banget loh gimana orang bakal menerima ide lo. So, inilah hal yang bisa kita kontrol, oke? Hal yang nggak bisa lo kontrol adalah apa yang orang pikirin tentang lo dikira asik atau enggak, orang ngomongin apa di belakang lo, mereka bakal bilang apa ke teman mereka tentang lo. Ini semua hal yang nggak bisa kita kontrol. Well, fun fact, kalau seandainya pun sekarang misalkan lo pergi ke Lipo, misalkan lo pergi ke mall gitu kan, dan di tengah mall lo misalnya teriak-teriakan kayak yang terjadi adalah semua orang bakal ngeliatin lo, dan lo bakal malu memang. Tapi yang menarik adalah, dalam 30 hari, mungkin mereka masih bakal ingat tentang kejadian itu. 90 hari, mungkin mereka lupa. Karena banyak banget yang terjadi di pikiran mereka dan di hidup mereka. Bisa jadi mereka baru punya bayi, mungkin mereka menikah, mungkin mereka punya masalah keuangan. The thing is, lo tidak sepenting itu dalam hidup orang lain. Mereka bakal melupakan hal itu semua. Bahkan pas mereka mati, mereka nggak bakal ingat lagi apa yang terjadi sama lo. Mereka bakal ingat tentang diri mereka sendiri. So, ini mindset yang harus kita punya. Yaitu adalah, orang tidak memperhatikan itu kepada kehidupan lo. Ini disebut sebagai spotlight effect dalam psikologi. Yaitu adalah, kita seringkali menganggap diri kita itu sepenting itu dalam hidup orang lain. Contoh, pas lo misalkan lewat, pas lagi nyebrang di lampu merah, lo ngeliat ada banyak mobil, dan ketika lo lewat depan mobil, lo mikir, ih, pasti orang ngeliatin gue, pasti orang ngeliatin gue. Padahal pas mereka lagi di dalam mobil, mungkin mereka sambil main handphone, mereka sambil ngeliatin, udah jam berapa nih, telat. Jadi itu disebut sebagai spotlight effect. Nah, kalau kita udah tahu ada spotlight effect ini, dan lo juga udah tahu ada hal yang bisa lo kontrol dan yang bisa lo kontrol, solusinya adalah lo bisa fokus ke dalam hal-hal yang bisa lo kontrol aja. It's mean, mulai sekarang juga dalam 30 hari ke depan, lo harus melatih. Bagaimana caranya? Satu, lo menstrukturkan omongan lo agar orang bisa lebih mudah memahami apa yang lo bicarakan. Yang kedua, lo juga harus paham ketika lo ngobrol sama orang dan lo beropini, lo harus tahu kira-kira gimana cara lo menyampaikan opini yang bikin orang bakal ngedengerin omongan lo atau enggak. Kita bakal bahas juga abis ini, Bang. Jadi keep in mind dulu aja. Yang ketiga, kita bakal ngebahas mengenai halo effect. Dan ini yang paling powerful dari ketiga hal ini. Gue bakal mulai dengan yang pertama, yaitu adalah struktur dari bicara. Oke, struktur bicara atau cara lo menyampaikan opini itu penting banget. Karena kalau lo ngomong nggak jelas, orang nggak bakal paham apa yang lo bicarakan. Struktur bicara itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada opini utama, opini pendukung, dan data atau fakta pendukung. Pas misalkan lo lagi meeting, okay, dan ada orang yang nanya ke lo kayak, gimana opini lo tentang misalkan metode X gitu kan, dan lo misalnya seorang marketing deh, jadi lo tugas utamanya adalah pengen meningkatkan sales. Oke, pas ditanya tentang opini lo akan metode X ini, lo bisa membagi opini lo menjadi 3 struktur utama. Opini utama, pendukung, dan data atau fakta pendukung. Bang, opini utama itu gimana? Opini utama adalah intinya apa yang pengen lo sampaikan dalam 2-3 kalimat. Ini bisa menjadi lo setuju gak dengan idenya? Oke, tanya diri lo. Yang kedua, lo setuju dengan idenya atau enggak? Terus emang kenapa alasannya? Atau apa yang membuat lo tuh menjadi setuju dengan idenya? Oke, ini dua doang. Simple, kayak gitu aja. Jadi pas ditanya tentang, San, gimana opini lo tentang metode X? Gue setuju sih dengan metode X karena menurut gue ini cukup efektif. Kayak udah gitu doang aja. Oke, sampaikan opini utama lo dulu. Setelah lo selesai di opini utama, next berikutnya adalah opini pendukung. Di opini pendukung, lo bakal perlu menjelaskan kenapa opini utama lo itu penting atau benar. Lah, Bang, itu maksudnya gimana, Bang? Gini ya, pas gue bilang gue setuju dengan metode X, karena menurut gue itu cukup efektif, emang apa yang gue bicarakan itu kenapa itu penting atau kenapa itu benar? Semua orang yang mendengarkan jawaban utamanya gue itu bakal mikir emang penting, emang bener nih apa yang Jason sampaikan. Jadi ini penting nih buat kita menyampaikan argumen logika ini. So, lo bisa ngelakuin hal ini dengan cara menyatakan pendapat yang dapat memperkuat kenapa opini utama lo itu benar atau penting. Pick a choice, pilih aja antara dua hal ini, mana yang mau lo ambil. Sebagai contoh, untuk yang contoh gue bakal menyatakan kenapa opini utama gue itu benar. Oke, jadi gue perlu membuktikan kebenaran dari apa yang gue sampaikan di opini utama. Ayo kita bedah sedikit. Gue kan bilang bahwa gue setuju dengan metode X karena menurut gue ini cukup efektif. Jadi ada argumennya tuh, karena menurut gue ini cukup efektif. Well, efektif atau enggak ini kan harus dibuktikan. Emang bener ini efektif? Atau jangan-jangan ini enggak efektif? Jadi data apa aja yang bakal mendukung bahwa metode ini itu efektif? Oke, sebagai contoh, misalkan metode X ini gue bakal ganti deh biar lebih jelas. Metode X ini misalkan gue ganti dengan endorsement influencer. Bang Jason, lo setuju gak sih dengan endorsement influencer ini? Gue cukup setuju sih, karena endorse influencer ini cukup efektif. Oke,
Karena opini pendukung gue bisa jadi kayak gini. Karena dengan pakai endorsement influencer, menurut gue iklan kita bakal meningkat ROAS-nya sebesar 20 kali lipat. Misalkan kayak gitu, itu kayak contoh doang aja. Jadi gue membuktikan bahwa endorsement influencer itu efektif dikarenakan ada nih datanya. Oke, atau gue menyatakan opini gue. Kenapa itu efektif? Karena dengan kita pakai endorsement influencer, maka ROAS kita bisa meningkat 20 kali lipat. Ini sedikit tips juga by the way. Opini pendukung itu sifatnya jika maka. Ini disebut sebagai kejelasan logika dalam pembicaraan. Jika ini adalah penyebab, maka adalah akibatnya. Gue sempat bilang bahwa endorsement influencer itu efektif. Oke, maka untuk gue membuktikan kebenarannya, gue harus mengubah ini menjadi struktur jika maka. Jika kita pakai endorsement influencer, maka ROAS kita bakal meningkat 20 kali lipat. Ini contoh penggunaan dari opini pendukung. Kalau misalkan udah, sebenarnya 2 hal ini udah cukup banget sih buat lo bisa berbicara dengan lebih jelas. Tapi yang ketiga, kita bakal lebih dalam lagi. Yaitu adalah menggunakan data atau fakta pendukung. Oke, yang ketiga ini itu nggak harus selalu lo gunakan. Nggak semua occasion lo bisa pakai. Oke, tapi kalau bisa lo gunakan, itu bakal jauh lebih efektif. Biasanya kita bakal gunakan dalam konteks meeting atau presentasi. Data atau fakta pendukung adalah opini atau kalimat yang juga sama membuktikan opini pendukung lo itu benar atau penting. Jadi kalau opini pendukung untuk opini utama, data atau fakta pendukung untuk opini pendukung. Cukup simpel sih untuk caranya gitu. Jadi kita bakal lihat bagian ketiga ini. Kenapa opini pendukung gue itu penting atau benar? Kita balik sedikit. Tadi gue sempat bilang di opini pendukung bahwa gue menyatakan jika kita pakai endorsement influencer, maka ROAS kita bakal meningkat 20 kali lipat. Apa yang membuktikan meningkat 20 kali lipat ini benar? Iya dong, ya apa? Gitu kan. Ternyata gue temukan dari data stanleyacademic.com, 10 brand yang menggunakan endorsement influencer, minimal banget ROAS mereka meningkat 20 kali lipat, mungkin ada juga yang sampai dengan 40 kali lipat. So, kalau misalkan gue bicarakan keseluruhan ini, lo lihat coba argumen gue setuju sih dengan endorsement influencer ini karena menurut gue cukup efektif, dan untuk brand kita ini bisa ningkatin ROAS-nya 20 kali lipat. Kalau misalnya lo sempat baca datanya waktu itu, 10 brand yang pakai endorsement influencer itu ROAS-nya meningkat 20 kali lipat minimal banget, bahkan sampai 40 kali lipat. Lo lihat itu kayak enak banget kan buat kita pahami. So, 30 hari ke depan, lo bisa cek aja di deskripsi di bawah sebuah program bicara dengan jelas, di mana gue bakal ngasih lo setiap topik nih, kayak misalkan kenapa influencer itu penting, atau kenapa apanya penting, dan yang bisa lo lakukan adalah lo menulis setiap hari dalam kertas, opini utama, pendukung, data atau fakta pendukung lo, dimana ketika lo menulis di kertas, mandiri secara di rumah, gue jamin 1000% dalam 30 hari ke depan, kehidupan komunikasi lo itu bakal jauh lebih jelas dalam lo menyampaikan opini lo. Dan ini bakal bikin orang juga lebih mudah dan mendengarkan apa yang lo bicarakan. By the way, sedikit penawaran, kalau misalkan ini masih belum cukup dan lo pengen benar-benar intens banget bisa belajar berkomunikasi tanpa rasa gugup, gegap belibet dalam 30 hari ke depan, well, gue bisa ngebantu lo. Dimana gue juga udah ngebantu 1.100 orang lain dari seluruh Indonesia untuk ngasah skill komunikasi mereka dalam 30 hari ke depan. Bukan cuma sampai situ doang. Lo juga bakal bisa nguasain skill komunikasi yang jauh lebih rumit lagi. Kayak berretorika, berargumen, bikin siapapun jadi suka sama lo, bikin lo jadi magnet manusia dengan nerapin karisma, nerapin komunikasi persuasif, dan masih banyak banget lainnya. Kita bakal memperdalam total tentang skill komunikasi. Dalam 30 hari ini juga, kalau misalkan seandainya lo ngambil program apapun, tenang aja, uang lo bakal di-refund 100%. Jadi kalau misalnya tertarik pengen join 1.100 orang lain ya, dari seluruh Indonesia dan dari berbagai profesi, lo bisa cek aja linknya, ada di pin komentar di bawah. Well, kalau misalnya kita udah selesai untuk bagian yang pertama, sekarang kita bakal masuk ke bagian yang kedua, yaitu adalah bagian dari gimana caranya lo bikin orang lebih ingin mendengarkan apa yang lo bicarakan. Jadi gue bakal nanya sedikit ke lo, pernah nggak lo ketika ngomong itu lo didiamin sama orang, padahal opini yang lo sampaikan itu udah susah banget buat lo keluarkan dari isi pikiran lo, tapi orang-orang cuma kayak ngediemin doang apa yang lo sampaikan, gak menghargai apa yang lo bicarakan. Well, kalau lo pernah ngalamin hal ini, nah lo bisa nerapin trik yang mau kita bahas dalam segmen kali ini. Itu adalah segmen dari rute periferal dan rute sentral. Jadi gini, dalam dunia komunikasi, otak manusia itu dipandang sebagai segala sesuatu yang bisa menyebabkan terjadinya komunikasi. Kayak lo bayangin, lo nggak punya otak, terus gimana caranya kita bisa berkomunikasi? Ya dong, kayak misalkan gue lagi ngobrol sama teman gue, tapi gue nggak punya otak gitu. Kayak gimana cara gue bisa memproses apa yang dibicarakan sama dia, dan gimana caranya gue bisa ngeproses apa yang bakal gue bicarakan. Karena otak adalah tempat processing bagi segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Nah, dari sini, maka dalam otak ini ada suatu kejadian yang sebenarnya bisa kita teliti lebih dalam lagi. Yaitu adalah ada 2 rute
namanya rute periferal dan rute sentral. Dan dua rute ini juga yang menjelaskan kenapa omongan lo kadang sering didemin sama orang. Oke, jadi gini, rute periferal dan rute sentral ini itu menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia itu hanya akan fokus mendengarkan suatu informasi kalau suatu informasi tersebut itu berguna bagi dia. Entah itu bakal menyelesaikan masalah hidup dia atau bakal mempermudah hidup dia. Kayak udah, dua itu doang. So, ketika misalkan lo bilang sebuah informasi, kayak contoh misalkan gue bilang ke lo, bro, lo tahu gak sih, lo tuh pernah dengar tentang influencer marketing gak bro? Nah, atau yang kedua, gue bilang kayak gini, bro, konsep ini tuh bakal ningkatin 10 kali lipat omset bisnis lo, gue jamin. Lo pernah dengar gak tentang influencer marketing? Lo lihat, ketika misalnya gue ngomong dua kayak gitu, lo bakal lebih dengerin yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Well, kalau jawaban yang kedua, ini adalah efek langsung dari rute periferal dan rute sentral. Yaitu adalah, sebelum lo mulai menyatakan sebuah opini atau pendapat lo perlu menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa yang bakal didapatkan oleh orang lo. Orang yang di depan lo, baik itu menyelesaikan masalah dia, atau menambahkan kemudahan dalam hidup dia, kalau dia mendengarkan apa yang bakal lo bicarakan. Nah, ini bisa lo gabungkan dengan tips yang pertama tadi, yaitu adalah lo menyatakan dulu apa yang bakal dia dapatkan kalau dia mendengarkan omongan lo, dan baru deh lo ngomong dengan struktur yang jelas. Ini untuk yang kedua. Yang ketiga, yaitu adalah halo effect. Pas gue kecil, gue sering ngedenger orang-orang di sekitar gue bilang dunia akan menilai lo berdasarkan sampul. Itu berkebalikan dari yang mama gue pernah bilang, yaitulah dunia menilai lo berdasarkan sampulnya. Jadi ini sebuah pelajaran yang berharga banget yang sampai sekarang gue masih ingat. Yaitu adalah dunia bakal selalu memperhatikan, bakal selalu memperlakukan lo berdasarkan gimana mereka melihat lo. Sebagai contoh, ketika misalnya lo pakai baju yang lebih bagus, lebih rapi, lebih formal, pakai parfum yang wangi, jadi orang pas ngobrol sama lo mencium wangi aroma yang enak, bukan wangi kecut gitu kan. Yang ketiga, mereka itu memperhatikan bagaimana cara lo berbicara. Kalau cara berbicara lo itu kelihatan terstruktur, rapi, formal, edukatif, pakai kosakata yang memang menggambarkan isi pikiran lo dengan lebih spesifik dan detail, well, tahu gak sih? Cara lo berbicara itu mempengaruhi banget bagaimana orang akan memperlakukan lo. Okay. So, ini 3 hal utama yang bisa lo asah. Satu, pakai baju yang lebih rapi, lebih bagus untuk meningkatkan visual lo. Lo juga bisa pakai, untuk muka lo bisa pakai perawatan lah, atau mungkin rambut lo jaga biar nggak terlalu kacau banget gitu kan. Intinya enak dipandang lah. Yang kedua, pakai parfum. Ini olfactive communication. Yang ketiga adalah cara berbicara lo asah. Nah, 3 hal ini, ketika lo bisa ngelakuin 3 hal ini, orang bakal menganggap lo lebih, satu, lebih pintar, lebih kredibel, lebih kompeten, lebih mudah untuk diajak bekerja sama, dan lebih tanggung jawab. Bayangkan ketika misalkan lo pergi interview kerja, dan lo sebagai posisi yang harus menginterview orang, dan ada 2 orang yang datang ke depan lo nggak tahu sama sekali gimana mereka nanti bakal bekerja. Lo nggak tahu sama sekali. Tapi yang bisa lo lihat adalah, misalkan lo nggak dikasih lihat portofolio mereka. Lo cuma bakal ngeliat pertama kali, itu adalah pakaian mereka, wajah mereka, energi mereka, dan body language mereka, terus juga wangi-wangi dari tubuh mereka, plus gimana cara mereka menjelaskan isi pikiran mereka. That's it. Oke? Okay? Jadi, ketika lo melihat ada orang yang benar-benar gak kayaknya, wah pas datang juga bajunya kusut, mukanya nggak ada senyumnya, cara dia ngomong juga a i u e o, sedangkan ada orang yang datang ke depan lo, dia cara ngomong yang jelas nggak enak, terus juga dia pakai baju yang rapi, dia selalu senyum, dan wangi juga wangi tubuhnya, lo lebih menganggap yang mana lebih kompeten untuk bidang yang lagi lo cari? Pastinya yang kedua. Nah ini, itu disebut sebagai the power of halo effect dalam konsep psikologi. Nah, tadi kita udah ngebahas ada banyak banget hal, dan yang paling penting untuk kita notice adalah, untuk lo bisa berbicara dengan lebih jelas tanpa takut salah bicara kepada orang, cara lo menyampaikan apa yang lo sampaikan itu penting banget. So, kalau misalkan lo pengen investasi skill komunikasi, yuk join aja di Stanley Academy, linknya ada di program di bawah, di pin komentar. Bye-bye.